Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ada-ada saja gebrakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun dari sekian banyak gebrakan itu, gebrakan teranyarnya membangun kontroversi di masyarakat, khususnya warga Jawa Barat. Keikutsertaan kepala keluarga dalam program Keluarga Berencana diusulkan Deddy untuk menjadi syarat bagi warga yang ingin menerima bantuan-bantuan dari pemerintah provinsi di Jawa Barat. Kontrasepsi permanen untuk pria alias vasektomi diusulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai syarat bagi warganya yang ingin mendapatkan bantuan dari Pemprov, terutama beasiswa dan bantuan sosial lainnya. Hal itu disampaikan Deddy sebagai suatu usulan saat berkunjung ke Balai Kota Depok 29 April lalu. Deddy Mulyadi mengatakan hal ini dilakukan agar warganya dapat mengatur waktu kelahiran sehingga menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Ia juga menggarisbawahi bahwa vasektomi diusulkan agar para suami dapat bertanggung jawab dan tidak hanya membebani istri. Dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Gitu. Usulan kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi sesar dengan biaya sekitar 25 juta rupiah per tindakan di Jawa Barat. Namun, usulan ini menjadi kontroversi di masyarakat. Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, usulan kebijakan Gubernur Jawa Barat soal vasektomi ini tentunya menuai banyak kontroversi. Yang pro, usulan dinilai jika itu masuk akal dan jika untuk mengentaskan angka kemiskinan. Sementara pemirsa yang kontra menilai terlalu berlebihan bila kebijakan vasektomi dikaitkan dengan pemberian bantuan-bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, pemirsa, untuk mendalami hal ini, di studio kami sudah hadirkan pengamat sosial kita, Bu Devi Rahmawati. Selamat siang, Bu Devi. Selamat siang, Terima kasih Mbak. sudah bergabung bersama Sama-sama. kami. Oke, Bu Devi, kalau kita lihat dari wacana kebijakan ini ada dua variabel, vasektomi dan juga mengentaskan kemiskinan. Apakah untuk mengentaskan kemiskinan ini satu-satunya cara adalah dengan vasektomi ini atau bagaimana sih, Mbak Devi? Pertama kita perlu luruskan. Jadi niat sang kepala daerah untuk mengendalikan jumlah penduduknya agar keluarga-keluarga makin sejahtera, kita tentu setuju. Tapi pakai tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa ini penting? Karena misalnya data, baik itu misalnya data dunia UNICEF atau bahkan data di dalam negeri sendiri seperti Susenas misalnya, memang menunjukkan kalau keluarga yang ekonominya terbatas gitu ya, lalu kemudian punya anak banyak, maka itu bisa misalnya punya uang 1.000, maka 70%-nya atau 700-nya itu habis untuk keperluan dasar dulu. Bahkan belum bisa untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain-lain. Nah, bahkan hitungannya tuh kalau punya 4 anak, minimal, itu pun udah mepet sekali, minimal orang tuanya harus punya penghasilan 10 juta kalau anaknya mau dapat makan juga, mau sekolah juga, kesehatan terjaga. Ini yang terjadi. Udah gitu belum lagi ada potensi anaknya 15 kali lebih mungkin nggak meneruskan sekolah di atas SMP. Bayangkan kalau anaknya misalnya banyak tapi sekali lagi kemampuan ekonominya terbatas.
Artinya niat sang kepala daerah tentu sangat baik. Tapi kenapa syarat dan ketentuan berlaku? Ingat, sudah ada negara-negara lain yang juga pernah gagal dan berhasil. India contohnya. Tahun 75 sampai 77 dia punya program sterilisasi massal. Dan itu menjadi catatan dunia karena sebagai salah satu yang gagal total. Pada saat itu kurang dari setahun itu ada 8 juta orang laki-laki yang kemudian disterilisasi secara massal. Tapi akibatnya apa? Satu, untuk tahun-tahun berikutnya itu terjadi proses ketidakpercayaan dan ketakutan pada proses kontrol populasi. Terutama KB, orang jadi takut setakut itu. Padahal kan niatnya baik ya, kalau prosesnya benar. Belum lagi secara politik itu mengganggu pemerintahan yang melaksanakan program itu karena rakyat jadi nggak percaya. Nah, tapi di sisi lain ada negara yang kemudian sukses berat. Sebut saja Iran yang bahkan disebutkan sebagai salah satu contoh terbaik di dunia terkait program strategi pengendalian jumlah warga negara. Gitu, karena satu, dia bentuknya persuasif bukan represif gitu ya. Jadi nggak ada menakut-nakuti, nggak ada intimidasi dan sebagainya. Melibatkan juga laki-laki gitu kan. Jadi kerjasamanya bukan hanya perempuan saja yang harus menggunakan kontrasepsi dan sebagainya, tapi laki-laki dilibatkan, tapi tadi dengan cara yang humanis, edukasi, lalu penyediaan kontrasepsi gratis gitu kan, lalu kemudian syarat menikah. Orang kalau menikah wajib ikut bimbel dulu, jadi nggak tiba-tiba langsung menikah. Bimbel soal reproduksi kesehatan, bimbel soal keuangan, jadi sadar bahwa menikah itu bukan hanya soal cinta, tapi juga perlu persiapan yang matang. Bukan hanya cinta, tapi perlu juga persiapan ya artinya ya. Tapi dari Anda sendiri, apakah setuju atau tidak sih dengan program yang diusulkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, tentu niat ini penting. Karena kita tahu populasi dunia sudah luar biasa meledaknya. Buminya nggak tambah besar. Belum lagi bencana alam yang kemudian membuat bumi makin susah nih untuk tempat tinggal. Nah, artinya kita perlu mastiin nih ketika ada sekian warga negara kita semuanya sehat, bisa makan, sejahtera. Dalam konteks ini tujuannya mulia, tapi caranya yang perlu hati-hati. Karena tadi kalau kita berkaca misalnya pada tadi India, lalu belum lagi ada Cina juga pernah punya kebijakan satu anak, walaupun misalnya dia pernah punya kampanye gini, lebih sedikit anak maka lebih cepat kaya. Itu juga nggak ngaruh. Artinya karena ketika walaupun dari segi komunikasinya kelihatannya menarik, tapi ketika prakteknya ada penekanan, ada represi dan sebagainya, itu kemudian memberikan dampak yang nggak main-main. Akhirnya banyak yang kemudian memilih aborsi. Kemudian ada krisis demografi di Cina di mana orang yang tua jadi makin banyak, yang mudanya berkurang banget. Kemudian anak-anak tunggal pada saat itu, ini bicara Cina contohnya, itu akhirnya terpaksa menanggung beban sendirian terhadap orang tuanya. Ini Cina. Nah, artinya kita perlu belajar lah. Mau model yang mana tentu kita harus sesuaikan. Nah, kayak Iran tuh dia juga sangat memperhatikan agama. Artinya dia juga melibatkan tokoh-tokoh agama. Jadi masyarakat tuh ikhlas. Mbak Devi, tahan dulu, kita masih akan mendalami, artinya ini perlu ada studi lebih lanjut menyesuaikan dengan bagaimana kondisi kita di Indonesia saat ini. Tapi kita akan dalami lagi Mbak Devi setelah jeda iklan yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang.